Jumpa lagi pemirsa Household of Faith. Dalam episode kali ini, kami berdua sedang berada di sebuah lokasi kafe yang namanya Kopikiran Kamu, kafe di Bilangan Tanjung Priok. Dan saat ini kami akan membahas bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan setiap kita dengan tujuan. Dan demikian pula Tuhan menghendaki setiap keluarga-keluarga pun, suami, istri, anak-anak pun menyatakan fungsinya dan menghidupi setiap tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Jangan lupa kata dosa di dalam bahasa Yunani adalah hamartia, artinya melenceng dari tujuan. Dan ketika sebuah keluarga tidak berjalan dalam tujuan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tentunya pengaruh dosa akan semakin kuat bekerja dalam keluarga tersebut. Firman Tuhan menunjukkan, Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, dia menginginkan bahwa setiap kita, Tuhan menginginkan kita menjadi garam bagi dunia. Dan dia berkata, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam bumi. Diterjemahkan di Alkitab kita, kamulah garam dunia ini. Selanjutnya istri saya akan menjelaskan kepada para pemirsa apakah itu garam plus bagaimana terbentuknya garam tersebut. Garam itu adalah senyawa ionik yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif sehingga menghasilkan senyawa yang netral. Ya. Dan bagaimana proses terbentuknya? Seperti kita tahu semua bahwa garam berasal dari air laut yang menguap. Sehingga akhirnya terjadilah kristal-kristal garam. Kami berdua dari Jawa Timur, lebih tepatnya saya dari Surabaya. Terkadang ketika kami menuju keluar kota, melewati sebuah kota yang namanya Gresik. Di sepanjang kiri kanan perjalanan kami melihat tempat-tempat yang menghasilkan garam dan sudah berbentuk kristal-kristal putih. Tapi selanjutnya kita juga melihat ada yang namanya garam batu. Garam batu tersebut atau kita sebut sebagai halit. Proses terbentuknya dari pengeringan danau atau laut tertutup. Dan kemudian di mana mineral evaporit endapan terbentuk. Dan ini dalamnya bahkan ketebalannya bisa sampai ratusan meter. Banyak ditemukan di Amerika dan di Kanada. Gitu. Juga tentunya kita lihat di Israel. Bagaimana di Laut Mati itu, di situ garam bahkan memiliki tingkat kadar garam yang tertinggi. Dan itu merupakan tempat yang terendah di seluruh dunia. Tapi kita kenal ada lagu berkata yang mengatakan garam di laut, asam di gunung gitu kan. Saya pikir lagu itu perlu dikoreksi. Sebab ternyata saya 2 tahun yang lalu pergi ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dan itu di sebuah desa namanya Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Unik sekali, ini di gunung loh. Di situ ternyata ada sumur-sumur yang airnya menghasilkan garam. Dan bahkan mereka bisa ekspor ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Sumur menghasilkan garam. Nah, ini luar biasa bukan? Jadi memang kita bisa mengerti Tuhan mau siapapun kita yang hidup di dataran rendah, hidup di dataran tinggi, tempat yang berbatu-batu apapun dimanapun Anda, Tuhan ingin keluarga-keluarga kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam bagi dunia ini. Sekarang kita akan melihat kegunaan garam itu sendiri apa. Pastinya ibu rumah tangga tahu bahwa garam itu untuk mengasinkan. Selanjutnya garam itu juga membuat pengawetan. Mengasinkan dalam konteks memberikan menyedapkan rasa. Dengan keberadaan kita harus menjadi warna yang membawa penyedap bagi banyak orang. Benar. Dan selanjutnya kita juga perlu tahu bahwa ternyata garam itu sangat diperlukan untuk tubuh kita. Contohnya apa? Kalau kita berolahraga, ketika keringat kita banyak keluar, biasanya kita harus minum apa? Minuman isotonik. Karena rupanya ternyata pada waktu keringat keluar, ion-ion pun juga keluar. Minuman isotonik tersebut bermanfaat untuk mengembalikan garam, menetralkan kembali ion-ion dalam tubuh itu tadi. Kemudian kalau kita melihat anak kita waktu masih kecil-kecil, ataupun kita sekarang lah
kalau kita BAB, kita diare berlebihan, yang disarankan apa? Minum Oralit. Ya. Karena ketika kita BAB atau diare berlebihan, ion-ion tersebut keluar. Nah, untuk kembali menetralkan dibutuhkan minuman-minuman Oralit tersebut. Jadi kita belajar di sini bahwa bahwa garam sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kesehatan tentunya. Untuk kesehatan dan mengawetkan. Ya, mengawetkan. Sebab pada zaman dulu tidak ada kulkas, tidak ada freezer. Orang bisa pergi berlayar berminggu-minggu dan daging itu dibungkus dengan garam sehingga bisa awet. Ya. Keberadaan kita pun, Tuhan ingin keluarga kita pun seperti berfungsi seperti garam. Ya, justru menahan kebusukan. Menahan kebusukan. Bukan kita larut berkompromi dengan dunia sehingga kita pun menimbulkan kebusukan, tapi justru keberadaan kita adalah untuk menahan proses pembusukan karena kita hidup takut Tuhan dan hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Ya, firman Tuhan berkatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan, Yesus menyebut kita sebagai kamu adalah garam dunia. Ini berbicara tentang apa? Identitas kita. Kita adalah garam. Jadi jangan pernah ada yang berdoa lagi, Tuhan jadikan aku garam dunia. Atau Tuhan jadikan aku terang dunia. Karena Tuhan sudah berkata dengan jelas, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Lucu sekali kalau saya berdoa, Tuhan jadikan aku Roni Daud Simeon. Sementara saya sendiri adalah Roni Daud Simeon. Dan perlu saya yakinkan, firman Tuhan meyakinkan kepada Anda semua. Bagi Anda yang sudah dalam Kristus, Anda adalah garam dunia ini. Jadi itu merupakan identitas melekat setiap Betul kita sekali. Ya. Nah, yang kami rindu bahas saat ini adalah untuk kita menjadi garam. Itu pastinya dibutuhkan keseimbangan. Ya. Sama seperti kalau kita kasih ilustrasi burung Raja Wali harus dengan dua kepak sayapnya ya. Terbang dengan kedua sayapnya. Sepasang, seimbang. Nah, kami rindu membahas bahwa untuk menjadi garam kita perlu cakap. Ya. Kecakapan pasti sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu bicara tentang panggilan kita, bicara tentang talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tapi satu sisi juga, kalau cakap tanpa disertai dengan ketulusan, maka istilahnya akan dibilang bulus ya. Cakap tapi penuh trik-trik, tidak jadi berkat, tapi pun semua untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya rindu dalam Mazmur 78 ayat 72. Tuhan berkata mengenai Daud, dikatakan ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Perhatikan, Tuhan bilang Daud ini cakap, tapi satu sisi juga Daud ini tulus. Jadi ada dua sayap tuh. Dua sayap. Seimbang. Jadi kita bertanggung jawab, mengelola, memaksimalkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Talenta-talenta, kita mengasah sehingga kita cakap. Tapi dengan ketulusan itu akan benar-benar hidup kita menjadi garam, menjadi dampak. Jangan merasa bahwa kita dilahirkan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Pasti ada. Jangan merasa bahwa Anda dilahirkan bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa setiap kita Tuhan telah menanam, menginvestasikan dalam diri setiap kita. Baik itu talenta, potensi, bakat, bahkan karunia-karunia di dalam diri kita. Maka itu fungsikan seperti garam yang akan menjadi berkat bagi dunia ini. Sekecil apapun itu ya. Benar sekali. Kita punya teman, para pemirsa, dia cuma hanya bisa bikin bubur ayam. Ya. Tapi ternyata bubur ayam tersebut dia maksimalkan luar biasa. Bahkan dia sangat diberkati, bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus kuliah. Dan dari bubur ayamnya bahkan dia bisa dapat proyek-proyek besar selanjutnya. Nah, kemudian di dalam Matius 10 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik ya seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi sekali lagi di sini kita melihat harus adanya keseimbangan antara kecerdikan dan ketulusan. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut. Kalau menurut pemirsa, cerdik itu, cakap itu merupakan sekedar proses bawaan
atau juga merupakan latihan. Sekedar bawaan atau proses berlatih, itu maksud saya. Mungkin kita semua akan berkata, oh itu pasti kelahiran, faktor kelahiran. Atau hanya satu sisi saja berkata proses. Kami berani berkata bahwa untuk menjadi seseorang cerdik dan cakap, pastinya dua hal tersebut seimbang. Harus ada. Yaitu memang dua faktor kelahiran, Tuhan titipkan buat setiap kita. Dan yang kedua, ada proses berlatih. Dan kita belajar setiap pemirsa di tempat ini bahwa kita tidak bisa menilai seseorang itu berhasil atau sukses hanya dari kekayaannya, hanya dari ketenarannya, atau hanya dari jabatannya. Karena bisa aja loh orang-orang itu seperti yang kita dengar baru-baru ini, kaya mendadak. Gitu ya. Tapi tanpa melewati proses. Kalau kaya mendadak tanpa melewati proses, itu akhirnya apa? Bisa bahaya. Karena akhirnya dia tidak jadi teladan atau jadi garam. Muncul kesombongan. Bahkan cenderung bukan menahan kebusukan tapi larut untuk membuat proses pembusukan semakin cepat. Iya, malah semakin cepat. Kita akan belajar dari seseorang yang hanya faktor kelahiran tapi tanpa proses. Siapakah itu? Yaitu Raja Rehabeam. Raja Rehabeam ini adalah putra dari Salomo. Cucu dari Raja Daud. Otomatis dia menjadi raja karena faktor keturunan. Oke. Firman Tuhan berkata mengisahkan pada waktu Salomo mangkat, kemudian orang-orang itu datang kepada Rehabeam. Ringankanlah beban yang selama ini sudah ditanggungkan ayahmu kepada kami. Kemudian Rehabeam datang kepada para tua-tua meminta nasihat. Tua-tua berkata supaya kamu disayang oleh rakyat, kamu harus memberikan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, Rehabeam tidak menuruti nasihat para tua-tua. Rehabeam datang kepada teman-temannya yang orang muda. Mereka berkata jangan turuti, nanti mereka malah akan kebiasaan minta ini itu. Akhirnya Rehabeam datang kembali kepada rakyat. Dan dia menyatakan, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Dan apakah yang terjadi? Dia semakin menekan rakyat. Firman Tuhan berkata, sejarah berkata bahwa sejak zaman Rehabeamlah kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Dari sini kita lihat perlunya seseorang itu melewati proses kehidupan. Iya, sehingga dengan adanya proses seseorang itu bisa menjadi garam, bisa menjadi rasa penyedap bagi banyak orang, dan bisa menjadi penahan kebusukan. Jangan pernah menolak proses, jangan bahkan menengking proses yang seringkali Tuhan izinkan supaya kita bisa berfungsi sebagai garam bagi dunia ini. Kita akan lanjutkan pada segmen yang selanjutnya dan kita nikmati lebih dulu sajian dari Kopi Pikiran Kamu Cafe Bilangan Tanjung Priok. Jelas sekali garam harus berfungsi. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada setiap kita identitas kita orang-orang percaya. Kita adalah garam dunia. Jangan berdoa minta jadi garam. Karena Anda dan saya adalah garam dunia. Mari berfungsi dan terus ikuti proses kehidupan untuk bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam dunia ini. Setelah kita mempelajari mengenai Raja Rehabeam yang langsung terbentuk tanpa proses. Sekarang kita akan belajar dari perbedaan Raja Saul dan Raja Daud. Dari sini kita melihat ya kembali lagi bahwa garam itu melewati sebuah proses di mana laut dikeringkan. Kita melihat Raja Saul. Raja Saul ini menjadi raja dengan undian. Tanpa proses pribadi kepada dirinya, tapi berupa undian. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 10 ayat 20-21, firman Tuhan menceritakan bahwa lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka satu demi satu, kemudian didapatilah suku Benyamin. Setelah disuruh maju lagi satu demi satu dan diundi proses undian, akhirnya terdapatlah keluarga Matri.
Dan kemudian langsung diundi dan diundi lagi, kedapatanlah Raja Saul yang menjadi raja. Jadi sekali lagi kita perlu tahu bahwa Saul bukan lewat proses, tapi melalui sebuah undian. Dan ingat, tadi saya sudah jelaskan kita perlu belajar mengenai kecakapan, mengenai karakter. Nah, apakah yang terjadi dengan seorang Saul? Suatu kali Nabi Samuel bilang kepada dia, tunggu aku ya, dalam hari ke-7 aku akan datang. Kalau kita lihat sejarah, apakah kenyataannya Nabi Samuel terlambat? Tidak. Hanya memang mepet sekali. Dalam kehidupan kita pun seringkali kita diproses dalam apa? Menunggu. Menunggu itu bukan hal yang mudah, tapi kita perlu belajar. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Dan akhirnya Saul itu keburu. Dia takut kalau rakyat terserak-serak dan tidak menghormati dia. Dia akhirnya membuat persembahan. Yang seharusnya bukan dia yang melakukannya. Dalam 1 Samuel 13. Ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kita belajar para pemirsa di rumah, jangan sampai perbuatan kita ini bodoh. Ya, tanpa kecakapan, bahkan dikatakan bodoh. Kemudian dikatakan engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Dan ayat ini sangat menarik buat kami. Firman Tuhan berkata, sebab sedianya. Kata sedianya berarti seharusnya plan awal, blueprint awal Tuhan. Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kalau kita lanjutkan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11, kita lihat apakah Tuhan bisa menyesal. Rupanya ayat ini berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan kamu raja. Dan kita melihat selanjutnya, seorang Saul, raja yang tanpa proses, ketika dia ditegur, melakukan kesalahan, kita melihat Saul itu ngaku salah. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Ya benar, dia ngakui kesalahannya. Sebab aku telah melangkahi titah Tuhan dan perkataan tetapi. Dia selalu mengakui kesalahannya, tapi menggunakan kata tetapi. Perhatikan, kata tetapi ketika kita ditegur, itu menyatakan bahwa kita masih membenarkan diri kita. Benar sekali. Masih berargue kita, gitu ya. Tapi aku takut kepada rakyat. Kalau raja tanpa proses, dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Kemudian, tetapi kata Saul, aku telah berdosa dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Masih minta dihormatin. Tapi apakah yang terjadi ketika Raja Daud? Raja Daud ini adalah raja dengan proses. Firman Tuhan berkata ketika dia terjepit, ketika para pengikutnya mau melempari dia dengan batu, karena itu kejadian di Siklak, karena istri dan semua anak-anak dan kambing domba ternak para pengikutnya itu diambil oleh musuh. Firman Tuhan berkata dalam keadaan sangat terjepit, Daud memperkuat percayanya kepada Tuhan. Dan Daud minta, itu langkah yang tepat. Dia minta petunjuk Tuhan. Dan akhirnya dia bisa menang perang, mengambil kembali semua tawanan-tawanan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Daud ditunjuk, dipilih menjadi raja, tapi nggak langsung atas seluruh Israel. 7 tahun pertama dia hanya menjadi raja di Hebron. Di Hebron atas suku Yehuda aja. Baru setelah 7 tahun lepas, 33 tahun selanjutnya sehingga lengkaplah semuanya 40 tahun dia menjadi raja atas seluruh Israel. Kemudian kita melihat apakah Raja Daud tidak lepas dari semua kesalahan? Kita lihat ceritanya. Dia buat kesalahan fatal 2 kali. Yang pertama, bukan hanya 2 kali ya, dia juga membunuh suami dari Batsheba. Berkali-kali. Dan dia juga menghitung rakyat Israel tersebut. Datanglah Nabi Nathan menegur dia. Kita lihat respons seorang raja yang memerintah tapi melewati sebuah proses. Dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Perhatikan buat semua pemirsa di tempat ini. Ketika kita datang pada Tuhan untuk minta ampun, Tuhan pasti dengan murahnya mengampuni kita. Tapi Tuhan juga bukan bisa dipermainkan. Saya membaca buku
judulnya Saul dan Daud. Di situ dia jelaskan bahwa sejak Daud jatuh dalam Tuhan, di situ terjadi di mana Amnon memperkosa Tamar, kemudian Absalom membunuh Amnon. Terjadilah banyak hal terjadi karena dosa tersebut. Tapi kita lihat yang terjadi selanjutnya dengan seorang Daud. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Ini dia yang perlu kita pelajari dari seorang raja yang melewati proses. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang dituliskan di sini dikatakan yang melakukan segala kehendakku. Kok bisa dibilang segala? Padahal di tengah perjalanan hidupnya dia sudah berdosa. Tapi ini yang perlu kita pelajarin. Ketika Daud minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, itu seperti Tuhan menghapus, mendelete gitu ya. Sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggarannya. Iya, semua data-data dosa. Ya, melemparkan dosa ke tubir laut yang tidak bisa dijumpai lagi. Jadi semua data-data dosa tersebut sudah dihapuskan oleh Tuhan. Jadi untuk kita menjadi garam bukan berarti kita sempurna. Kita bisa aja salah. Perkataan kita, keputusan kita, kadang-kadang perbuatan kita. Cuman kita belajar dari sini. Untuk kita menjadi garam dan terang, kita perlu merendahkan diri. Mengakui dosa dan kesalahan kita. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 51, selain dia mengakui, dia menuliskan di situ rasa minta ampunnya kepada Tuhan. Bahkan pengakuan terbuka itu. Dibaca oleh seluruh bangsa Israel. Segala sesuatu yang telah melewati proses akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa seperti yang dialami oleh Raja Daud. Beda dengan Rehabeam, beda pula dengan Raja Saul. Dan mari kita mau belajar untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam, mengikuti proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Seperti garam itu pun untuk bisa terbentuk dan bisa menjadi berkat, dirasakan dengan baik sebagai penyedap rasa. Dia harus melewati proses pembuatan dan supaya menghasilkan hal yang terbaik. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, ini keadaannya mengerikan. Ini namanya disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu adalah investor agung buat setiap kita? Dia telah menanam dalam diri kita talenta, potensi, karunia, bakat. Dan kalau itu tidak dimaksimalkan, itu sama dengan kita membiarkan hidup kita tidak berfungsi. Dan tentunya jangan pernah berharap kita bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam maupun terang di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika Tuhan berkata kalau garam udah gak berfungsi, dibuang, diinjak orang. Karena memang pada waktu itu orang Israel itu mereka tahu di daerah mereka ada menghasilkan garam salah satu yang tertinggi di Laut Mati dengan kadar garam yang paling tinggi yang luar biasa. Dan Yesus memberikan ilustrasi karena memang Tuhan itu kalau berbicara dia selalu menunjukkan ilustrasi-ilustrasi dan berbicara menunjukkan tentang alam yang ada di sekitarnya termasuk garam ini. Ketika garam bongkahan batu-batu di daerah Laut Mati tersebut ketika kena air, maka kadar garam itu akan semakin lama semakin berkurang dan semakin berkurang sehingga tinggal bebatuannya saja. Dan ketika tinggal bebatuan saja ya sudah tidak ada gunanya lagi. Sama seperti hidup kita, apabila kita tidak memaksimalkan potensi, apabila kita tidak hidup untuk bisa mengizinkan proses Tuhan terjadi, apabila kita bahkan berkompromi dengan keadaan dunia ini, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi berfungsi secara maksimal. Dan ini berbahaya, dibuang bahkan diinjak oleh orang. Nah, para pemirsa Household of Faith, mari saya mau tekankan kepada setiap kita, Tuhan itu menghendaki kita semuanya berfungsi secara penuh. Jangan ada berkata,
saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya dari keluarga sederhana, saya kemampuan yang sangat terbatas. Saya memperkirakan paling tidak minimal kita satu orang mempunyai 1 talenta. Ya, dan dengan 1 talenta sekalipun maksimalkan itu. Kembangkan itu semuanya dan mulai menyatakan pengaruh seperti itu. Yesus pernah berkata, barang siapa setiap perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupannya. Lakukan hal-hal yang kecil buat di tengah-tengah keluarga kita, lalu kemudian dengan masyarakat di sekitar kita, dengan komunitas yang ada pada kita, bahkan di tempat kita bekerja dan sebagainya. Ketika kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam di situ, saya percaya kita akan dipakai jadi penyedap rasa. Kita akan dipakai untuk menahan kebusukan. Dan kita akan bisa berfungsi. Dan itu akan menimbulkan ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita didapati berfungsi secara penuh. Saya teringat suatu kali di jemaat kita waktu itu, waktu kami masih mengembalakan di Kota Mataram. Dia itu kelebihannya pemerhati. Dia sangat perhatian dengan semua teman-temannya. Dia kalau hari Minggu ke gereja, dia selalu melihat siapa yang nggak datang di gereja tersebut ya. Ini sudah zaman waktu kami di Mataram, sudah berpuluh tahun memang yang lalu. Nah setelah itu apa yang terjadi? Dia akan pergi ke bagian yang media di belakang, bagian rekaman. Dia minta, waktu itu masih zaman kaset-kaset ya. Kaset rekaman dari khotbah sepanjang hari itu. Dan dia daftar absen-absen, dia berikan kaset-kaset rekaman kepada orang-orang yang nggak hadir. Kelihatannya hal-hal yang kecil, yang sepele aja. Tapi perhatian kita, karunia memperhatikan yang Tuhan berikan itu benar-benar jadi garam buat orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Garam tidak pernah terintimidasi dengan besarnya makanan yang lain. Masakan yang ada. Garam memang kecil, kelihatan lemah, tapi menyatakan pengaruh secara luar biasa. Pemirsa, mungkin Anda merasa seorang kecil, tidak punya apa-apa. Tapi kalau Yesus dan Roh Kudus dalam diri kita, bersama Yesus, kita akan lakukan perkara yang besar. Mari kita akan berdoa, minta anugerahnya, supaya diberi kemampuan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Bapa, terima kasih Engkau memanggil kami sebagai garam dunia. Itu identitas. Beri kami anugerah untuk memaksimalkan lewati proses kehidupan. Dan lewat hidup kami tidak terbawa arus. Tapi sebaiknya kami ini akan mempengaruhi banyak orang melalui perkara-perkara kecil lebih dulu. Dan kami dipakai Tuhan menahan proses pembusukan yang terjadi. Dan menjadi penyedap rasa dimanapun kami berada. Bagimu hormat kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita nikmati sajian dari Kopi Kiranu Cafe Tanjung Priok.